Dewa Perang Yesikai. Bab 386. Setelah satu putaran pertahanan, Yesikai perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun, saraf dalam dapat meningkatkan kekuatan internal Yesikai secara signifikan dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, akan ada serangan balik yang kuat. Yesikai akan mulai merasa tidak berdaya dan lemah, dan kemudian dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Misalnya, sekarang, Yesikai sudah bisa merasakan gelombang panas bergulung di dantiannya, yang merupakan hasil dari penggunaan kekuatan internal yang berlebihan. Yesikai mengumpat dalam hati, monster ini, walaupun penampilannya telah berubah, otaknya tidak menjadi lebih bodoh lagi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kondisinya tidak baik dan dia tidak bisa lagi membuang-buang tenaga. Monster tanpa hati, seperti mesin pembunuh yang brutal, tidak memiliki kelemahan atau kekurangan sama sekali. Tiba-tiba, Yesikai menjerit dan menyentuh perutnya. Ada area luas berwarna merah cerah. Pakaiannya telah robek. Cakar, tapir itu telah meninggalkan 3 bekas luka yang dalam di perutnya. Kuku hitam itu bagaikan bilah pisau tajam yang dapat memotong besi dan lumpur. Mereka dengan mudah memotong kulitnya, dan sekarang darah mengalir keluar. Yesikai memandang orang-orang di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka sedang sekarat. Jika dia jatuh, semua orang akan mati tragis hari ini. Pada saat kritis, Yesikai merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tiba-tiba teringat Su Qingyu yang berada jauh di Yanjing. Dia belum kembali untuk menjelaskan padanya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Yesikai sangat tidak mau. Ledakan. Yesikai menghindar dan menghindari bilah pedang layu, dan dinding beton di belakangnya pun runtuh. Hanya dengan satu bilah pisau, sebuah lubang besar dibuat di dinding luar laboratorium. Yesikai berpikir cepat dan bergegas ke laboratorium. Lian Mo tampaknya juga memikirkan sesuatu. Dia mengabaikan orang-orang yang terluka parah di luar dan bergegas mengejarnya. Berhenti di situ. Lian Mo berteriak dari belakang, sambil terus mengayunkan pisau Liu di tangannya, menghancurkan semua botol dan toples di laboratorium menjadi berkeping-keping. Karena penggunaan obat genetik, tubuh Lian Mo menjadi 2 atau 3 kali lebih tebal dari sebelumnya. Tubuhnya yang gemuk membuatnya tidak nyaman berjalan di koridor sempit laboratorium, dan Yesikai memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga jarak satu sama lain. Bagian terdalam dari laboratorium adalah tempat paling rahasia. 5 tahun yang lalu, dokumen rahasia yang ingin disita organisasi Roh Makam ditempatkan di sana. Namun, karena pengkhianatan Nightmare, mereka disergap oleh Sat dan Tengke dibunuh oleh Nightmare, mengakibatkan kegagalan total seluruh operasi. Oleh karena itu, ini juga merupakan tempat menyedihkan bagi Lian Mo. Dan hari ini, keduanya akan menentukan pemenangnya di sini. Yesikai adalah orang pertama yang tiba di laboratorium rahasia. Pintunya terbuat dari logam paduan langka, berat dan kokoh. Bahkan tapir pun tidak dapat menghancurkannya dengan segera. Yesikai memasukkan kata sandi di pintu. Dia memperoleh kata sandi ini dari Tianjing untuk mencegah batu aneh itu direnggut tapir. Setelah memasukkan kata sandi, pintu laboratorium terbuka. Yesikai menatap pintu, langsung memencet tombol tutup, lalu memukul keras pengendali pintu itu hingga pecah. Pada saat terakhir ketika pintu ditutup, Yesikai mengambil langkah cepat dan melesat masuk ke dalam laboratorium. Bang, pintu berat laboratorium itu perlahan tertutup sambil bergemuruh, dan Yesikai akhirnya menghela napas lega. Dia melihat sekelilingnya dan melihat batu aneh itu diletakkan diam-diam di tengah panggung, sambil memancarkan cahaya redup. Yesikai perlahan mendekat dan menarik napas dalam-dalam. Dia tampaknya bisa merasakan energi yang kaya di udara. Saat dia mendekati batu aneh itu selangkah demi selangkah, Yesikai merasakan kepenuhan di dantian dan meridiannya. Batu aneh itu mengandung energi yang kuat. Yesikai tidak ada di sana pada saat itu dan tidak tahu seberapa besar batu aneh yang direnggut oleh organisasi Roh Makam terakhir kali. Faktanya, yang ada di depannya 2 kali lebih besar dari yang dicuri. Energi batu aneh itu, setelah dibagi rata di antara keempat orang itu, meledak dengan sangat dahsyat. Jika energi batu aneh di depan mereka terkonsentrasi pada satu orang, apa yang akan terjadi? Mungkin sulit untuk membayangkan. Di pelelangan itu, sepotong batu aneh seukuran telapak tangan hampir memicu penyakit cinta setan dalam tubuhnya. Jika Jiqian tidak segera bertindak, dia mungkin sudah gila. Yesikai menatap batu aneh di depannya, pupil matanya melebar dan matanya mulai sedikit kabur. Energi di dalamnya seperti kue yang menggoda, terus-menerus menggoda Yesikai yang lapar.
Ye Shikai merasakan sensasi menyegarkan, seolah-olah dia sedang mandi di bawah sinar matahari yang hangat atau merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Tanpa sadar ia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu aneh itu. Pada saat ini, Ye Shikai tiba-tiba merasakan nyeri seperti jarum di suatu tempat dekat dantiannya, yang langsung membangunkannya. Aduh, sakit sekali. Ye Shikai menggertakkan giginya, tetapi rasa sakitnya tidak mereda sama sekali. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin intens. Dia menjerit kesakitan. Pada saat ini, rasa sakit yang tajam lainnya datang dari otaknya, seolah-olah ada yang mencabik-cabik sarafnya. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang-tulangnya dan tak tertahankan. Ye Shikai jatuh ke tanah, tubuhnya terpelintir dan kepalanya terbentur dinding. Ini adalah tanda demonofilia. Dentuman, dentum. Pada saat ini, terdengar ledakan suara keras di luar pintu laboratorium. Itu adalah Lian Mo yang datang. Pada saat ini, dia berdiri di luar pintu laboratorium, menebas pintu bersama Lei Yu. Ye Shikai menahan rasa sakit yang parah dan merangkak dari tanah. Meskipun pintunya terbuat dari logam langka, mustahil untuk memblokirnya selamanya. Sekarang, pintunya mulai berubah bentuk. Dalam beberapa menit paling lama, Lian Mo akan bisa masuk. Ye Shikai memandang batu aneh itu dari jauh. Jiqian pernah berkata bahwa sumber energi penyakit cinta iblis berhubungan dengan energi yang terkandung dalam batu aneh itu, dan keduanya sangat mungkin merupakan hal yang sama. Oleh karena itu, batu aneh itu menjadi penyebab penyakit cinta setan. Ye Shikai tidak tahu seberapa kuat penyakit cinta iblis yang disebabkan oleh bongkahan batu aneh sebesar itu, dan itu sulit diprediksi. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan tapir hendak menerobos masuk. Ledakan. Ledakan. Ye Shikai dihadapkan pada dilema, bertarung sampai mati atau menunggu dan melihat. Ye Shikai menghela napas panjang, dan pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lega, seperti seorang tahanan yang akan dieksekusi. Saat dia dibawa ke peron, dia tidak setakut yang dibayangkan, tetapi setenang air. Mungkin semua ini sudah ditakdirkan. Mengeluarkan ponselnya dari saku, Ye Shikai membolak-balik pesan teks yang telah ditulisnya dan mengklik kirim. Lalu dia melempar telepon ke samping dan memeluk batu aneh di meja percobaan itu dengan kedua tangannya. Ledakan. Pada saat itu, pintu laboratorium dihancurkan. Bab 387. Bang. Dengan suara keras, pintu laboratorium runtuh dan debu beterbangan. Hadi. Bang, sebelum Lian Mo sempat menyelesaikan kata-katanya, dia samar-samar melihat sepasang mata merah di antara debu, memancarkan cahaya merah yang mengerikan di kegelapan, seperti dua lampu mobil merah di malam yang gelap. Detik berikutnya, Lian Mo terlempar beberapa meter jauhnya oleh kekuatan benturan yang dahsyat, dan dinding pun penyok. Setelah debu mereda, Lian Mo berjuang untuk bangun dan akhirnya melihat orang itu dengan jelas. Orang itu masih orang yang sama, tetapi temperamen dan gayanya telah berubah total. Mata Ye Shikai merah, dan orang bahkan tidak bisa melihat bola matanya. Seluruhnya merah, dan tubuhnya berdiri tegak. Yang paling mengejutkan Lian Mo adalah pisau panjang di tangan Ye Shikai yang memancarkan cahaya lavender. Aura pembunuh meluap, dan suhu seluruh laboratorium turun tajam. Lian Mo merasa seolah-olah berada di lautan darah dan mencium bau darah yang menyengat di udara. Ia juga merasa seperti berada di kuburan massal, dengan suara ratapan di sekelilingnya. Suasananya sangat sunyi dan mengerikan. Pisau gelap keluar. Lian Mo tidak bodoh dan pemikirannya tidak lambat. Dia langsung teringat pada pedang Hades. Belum lama ini, dia mendengar bahwa di Gunung Suci, Hades menggunakan pedang Hades untuk membunuh 3 dewa utama dan mengusir raja para dewa Zeus. Kekuatannya mengerikan dan catatannya luar biasa. Kekuatannya telah lama melampaui artefak biasa. Namun, Lian Mo tidak tahu bahwa Hades Blade sudah memiliki pikiran dan jiwa. Itu Horcrux, bukan senjata suci. Pada saat ini, kedua lelaki itu saling berpandangan, dan wajah Ye Shikai yang tanpa ekspresi berubah menjadi sangat pucat, bukan pucat karena kelemahan, tetapi pucat seperti vampir. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, Ye Shikai memperlihatkan senyuman aneh, seperti penghinaan yang dia tunjukkan saat menghadapi 4 dewa utama di Gunung Suci. Ye Shikai menggerakkan tubuhnya. Berbeda dengan sikap tubuhnya yang tegang ketika menangkis, gerakannya lebih seperti berjalan-jalan di taman, seperti hantu, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lian Mo. Ledakan. Liu Yu dan Ming Dao bertabrakan satu sama lain, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Pertarungan dua bilah pedang tajam tiada taraf itu bahkan lebih spektakuler.
Mingdao milik Ye Shikai selalu digambarkan sebagai pembunuh. Salah satu alasannya adalah kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikan Mingdao. Kecuali dia menggunakan energi penyakit yang mencintai iblis, hidupnya akan dalam bahaya jika dia menggunakannya dengan paksa. Alasan lainnya adalah karena penyakit cinta setan itu tidak dapat dikendalikan. Begitu hal itu terjadi, dia akan berubah menjadi mesin pembunuh yang tidak mengenal kerabat. Jika itu di dalam kota, siapa tahu berapa banyak orang yang akan mati sia-sia. Tetapi sekarang tidak ada jalan lagi. Untungnya, tidak banyak orang yang tinggal di sekitar laboratorium biologi, dan polisi telah mengevakuasi kerumunan terlebih dahulu. Ye Shikai tiba-tiba melintas dan datang ke sisi Lian Mo, mengayunkan pedang hitam ke arah lengan Lian Mo. Wow! Pisau putih masuk, pisau merah keluar, dan saat bila pisau jatuh, lengan kiri Lian Mo juga jatuh. Darah mengucur deras sesaat, namun Lian Mo sama sekali tak mempedulikannya, malah menampakkan ekspresi menyeramkan. Mungkinkah dia tidak punya rasa gugup? Dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Dalam beberapa detik, lukanya berkeropeng, lalu lengan baru tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Ye Shikai sekali lagi menunjukkan senyuman aneh. Gangguan cinta setannya telah menyerang. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti biasanya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah niat membunuh. Dia ingin membunuh semua makhluk hidup di depannya. Wow! Dengan kilatan lain, Ye Shikai berputar ke belakang tapir dan menebas keras, ekor kadal, di belakangnya, memotong seluruh ekornya. Mengikuti metode yang sama, dalam beberapa detik, ekor tebal tumbuh lagi. Ye Shikai sangat marah. Kalau saja dia tidak sedang gila, dia pasti sudah mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan berusaha mencari tahu kelemahan Lian Mo. Namun sekarang dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia mengambil pedang hitam dan mulai mengayunkannya. Aura dominasinya menekan roh jahat Lai Yu. Meskipun Lai Yu penuh dengan kejahatan, dia tidak sebanding dengan pedang kegelapan, yang merupakan Horcrux. Tebasan dan tebasan Ye Shikai begitu dahsyat, sehingga Lian Mo hanya bisa membela diri tanpa ada kesempatan untuk melawan. Roh jahat yang masih tersisa dalam tubuhnya pun ikut diusir oleh ciri-ciri pedang kegelapan. Lambat laun, serangan Ye Shikai menjadi semakin ganas, meninggalkan Lian Mo dengan banyak luka dalam satu tarikan napas. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai meraung liar, dan sekarang dia segera berubah menjadi lebih dari selusin klon, masing-masing dengan mata merah dan ganas. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai menggunakan energi penyakit pecinta iblis untuk mengaktifkan keterampilan ilahi utama, dan klon-klon itu sama haus darah dan brutalnya seperti tubuh aslinya. Ye Shikai, yang sudah berada di atas angin, memanggil begitu banyak pembantu sekaligus, dan situasi pun menjadi berat sebelah. Dua pukulan Lian Mo tidak sebanding dengan 4 tangan, apalagi pengepungan lebih dari selusin orang. Setelah 50 atau 60 putaran, tubuhnya dipenuhi luka dan tampak mengerikan. Hades, aku abadi. Lian Mo tertawa terbahak-bahak, lalu mengayunkan pisaunya dengan ganas, memotong perut kedua klon tersebut, membunuh mereka di tempat dan menghilang. Lian Mo menggunakan teknik generasi untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Kamu, mati. Ye Shikai meraung dengan suara rendah. Serangan penyakit yang disebabkan oleh setan telah membuatnya kehilangan kesadaran rasional dan ia hanya dapat berbicara sebentar-sebentar. Meski usahanya sia-sia, dia masih senang bertarung. Ledakan, ledakan. Kedua senjata itu terus bertabrakan, yang satu senang bertarung, sedangkan yang satu lagi abadi. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan, dan laboratorium hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Ye Shikai menyerbu mendekat dan menusukkan pisau kegelapan langsung ke dada Lian Mo, dan Lian Mo juga mengangkat Lai Yu dan menusukkan tepat ke perut Ye Shikai. Tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Lian Mo tiba-tiba berteriak. Melihat senyum aneh di mulut Ye Shikai, dia mencium bau napas kematian, dan perasaan krisis yang kuat melonjak dalam hatinya. Sialan, kita tidak bisa dipisahkan. Lian Mo mencoba menggerakkan tubuhnya, dan menemukan bahwa mereka berdua saling menempel seperti magnet dan tidak bisa lepas sama sekali. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lian Mo merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat. Tubuh Ye Shikai seperti wadah besar, yang terus-menerus menyerap energi dalam tubuh Lian Mo melalui media Lai Yu dan Mingdao. Kamu, mati. Ye Shikai mengeluarkan raungan yang dalam, dengan ekspresi santai dan nyaman di wajahnya. Dia menerima semua energi itu, dan luka yang ditusuk Lai Yu pun sembuh dengan cepat. Pisahkan itu untukku. Lian Mo memegang erat pisau Liu Yu di tangan kanannya,
mencoba menariknya keluar dari tubuh Ye Shikai, tetapi pisau itu tidak bergerak sama sekali. Pisau dan tubuhnya tampaknya telah menjadi satu, dan tangan kirinya dipenjara oleh tangan Ye Shikai dan tidak bisa bergerak. Ah! Pada saat yang sama, Su Qingyu, yang berada jauh di Yanjing, telah mengganti ponselnya, memasukkan kartu SIM, dan melihat pesan teks segera setelah dia menyalakannya. Bab 388. Kota Pelabuhan, Laboratorium Biologi. Kedua pria itu terjerat bersama, dan tubuh Ye Shikai seperti spons, terus-menerus menyerap energi dari tubuh tapir. Sebelum pertempuran, Ye Shikai telah menyerap energi dari sepotong besar batu aneh, yang memicu penyakit cinta iblisnya, dan sekarang dia terus-menerus menyerap energi tapir. Energi-energi ini mengalir sepanjang meridiannya dan semuanya terkonsentrasi pada satu titik dekat dantiannya. Hal ini membuat Ye Shikai sangat bingung, karena lokasi titik itu bukanlah titik akupuntur. Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa titik ini seperti lubang tanpa dasar. Selama itu adalah energi, ia akan menyerap sebanyak-banyaknya dan tidak akan menolak apapun yang datang. Hades, kamu pantas mati. Hanya dalam beberapa menit, Lian Mo sudah sangat lemah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, dan kekurangan ki-nya terkadang cepat dan terkadang lambat. Dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Ye Shikai, bahkan nyawanya pun berada di tangan Ye Shikai. Dia hanya merasakan perasaan sedih di hatinya, dan Ye Shikai menutup telinga terhadap kutukan Lian Mo dan menyerap energinya sendiri. Setelah 10 detik berikutnya, wajah Lian Mo menjadi sangat pucat. Tanpa dukungan energi, teknik generasi Lian Mo secara bertahap menjadi tidak efektif. Luka aslinya terbuka lagi, dan pisau hitam di dadanya menjadi jimat yang mengancam jiwanya. Tidakkah kau ingin menyedot semua energiku? Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah kau punya nafsu makan sebesar itu. Lian Mo tiba-tiba mencibir. Seekor kucing yang dipaksa ke sudut, bahkan harimau pun akan takut. Karena duduk dan menunggu kematian akan menjadi akhir, lebih baik bertarung sampai mati. Pada saat ini, lengan Lian Mo mulai mengendur, dan ada kecenderungan untuk terlepas. Ini adalah tanda bahwa teknik generasi akan gagal. Lengan kiri Lian Mo awalnya dirobek oleh Ye Shikai, dan sepenuhnya bergantung pada teknik generasi untuk tumbuh kembali. Lian Mo memusatkan energi sebanyak mungkin dalam tubuhnya di dantiannya, perlahan-lahan membentuknya menjadi bola energi. Dia berencana untuk bertarung sampai mati. Karena Ye Shikai ingin menyerap energi itu, dia akan mencekiknya sampai mati dalam satu tarikan napas. Lian Mo meraung dan melepaskan bola energi secara tiba-tiba. Alasan mengapa Ye Shikai dapat dengan cepat menyerap energi di tubuh Lian Mo adalah karena ia mengandalkan Lai Yu dan Ming Dao sebagai media. Sejumlah besar energi mengalir ke tubuh Ye Shikai melalui kedua senjata ini, seperti sungai kecil yang tiba-tiba diserang banjir. Kekuatan tumbukan yang kuat akan dengan mudah menyebabkan sungai meluap. Liu Yu dan Ming Dao bergetar hebat pada saat yang sama. Pisau itu terus-menerus memotong luka itu. Darah Lian Mo seperti pilar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Energinya hampir habis. Dia seperti orang biasa saja. Adapun Ye Shikai, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Matanya merah, seperti singa yang terluka. Ah! Lian Mo menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke belakang. Dia mendorong kuat-kuat dengan tangannya, mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari belenggu Ye Shikai, dan menarik keluar Lai Yu, juga menarik keluar Ming Dao dari tubuhnya yang menyamar. Tiba-tiba, dia kehilangan mediumnya, dan energi besar itu tidak punya tempat untuk dilepaskan, dan tiba-tiba meledak di tempat, mengejutkan dua orang itu kembali. Saat debu mulai mereda, Lian Mo tergeletak lemah di tanah, sekujur tubuhnya penuh luka dan darah. Kulitnya telah berubah dari hijau kadal menjadi berwarna daging, sisiknya telah menghilang, dan sisi kirinya kosong. Tanpa teknik generasi, ia dipukul kembali ke bentuk aslinya. Di tangan kanannya, dia memegang erat gagang pisau. Bila pedang Liu Yu tidak dapat menahan ledakan energi dan telah retak berkeping-keping, berserakan di tanah. Senjata kelas atas seperti itu berakhir seperti ini. Lian Mo sendiri terbaring lemah di tanah, napasnya yang keluar lebih banyak daripada napasnya yang masuk, sekarat dan bisa mati kapan saja. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan pedang panjang di tangannya yang memancarkan cahaya menyilaukan. Ye Shikai berjalan perlahan. Energi kuat tadi sebenarnya telah diserap oleh pedang kegelapan yang misterius dan membawa sedikit kejahatan. Mati. Mata Ye Shikai merah padam, demonofilianya kambuh. Dia seperti dewa perang yang tidak akan pernah jatuh, atau lebih tepatnya, dewa pembunuhan. Lian Mo membuka matanya dengan susah payah,
menatap pisau hitam di atas kepalanya, wajahnya pucat pasi. Mungkin pada saat ini, dia akhirnya menyerah, demi balas dendam 5 tahun yang lalu, dia telah merencanakan segalanya, tetapi pada akhirnya, dia tetap mati dengan kejam. Ledakan. Pada saat ini, sebuah bola baja kecil tiba-tiba muncul dari samping dan meledak di tanah. Asap putih tebal segera memenuhi laboratorium. Pada saat ini, sebenarnya ada seseorang di sebelahnya. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam dengan cepat melompat keluar dari samping dan menerkam tapir itu. Seperti seekor kucing liar yang lincah, ia melompat keluar dan menyambar makanan dalam satu gigitan. Mungkinkah itu datang untuk tapir? Kamu mencari kematian. Wajah Yesike muram. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya ke arah tapir. Yang didengarnya hanya suara, desisan, yang sepertinya adalah suara pakaian yang robek. Yesike berteriak keras dan melepaskan kekuatan internalnya, yang menyingkirkan semua asap di sekitarnya. Lian Mo masih terbaring dalam posisi itu, sekarat, dan ada selembar kain di tanah, yang tampaknya merupakan sudut mantel kulit. Beberapa menit kemudian, asapnya menghilang, dan Yesike perlahan berjalan ke sisi Lian Mo, mengangkat pedang hitam ke lehernya, dan mengayunkannya dengan ganas. Pemimpin organisasi roh makam, Lian Mo, terbunuh. Tiba-tiba, perasaan pusing yang kuat muncul dari benaknya. Mata merah Yesike perlahan menjadi transparan. Anggota tubuhnya tampak kehilangan kekuatan. Dia langsung jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Telapak tangannya mengendur lemah, dan pisau hitam itu jatuh ke tanah dengan suara, bang. Yesike merasa kelopak matanya dipenuhi timah, sangat berat, dan perlahan-lahan menutup matanya. Yanjing. Setelah Su Qingyu melihat pesan teks ini, jantungnya berdebar kencang, karena dikirim oleh Yesike. Dia telah kembali ke Yanjing selama berhari-hari, dan mereka berdua belum berbicara satu sama lain. Ini juga percakapan pertama mereka sejak mereka berpisah. Su Qingyu sedikit bersemangat dan mengklik pesan teks itu, tetapi ketika dia melihat baris kata pertama, wajahnya tiba-tiba berubah. Qingyu, saat kamu melihat pesan ini, aku mungkin tidak ada lagi di sini. Awalnya aku berpikir bahwa setelah kembali ke Tiongkok dan menikahimu, aku bisa hidup seperti orang normal dan memiliki kehidupan yang stabil dan bahagia. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan saya. Masalah terus bermunculan di sekitarku. Ini semua disebabkan oleh saya. Aku tidak dapat menghindarinya, dan aku tidak dapat lari darinya. Sebenarnya pesan teks ini sudah saya tulis sejak lama. Ini dapat dianggap sebagai penjelasan akhir. Aku berharap hari itu tidak akan pernah tiba saat itu akan dikirimkan, tapi aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Maafkan aku, Qingyu, aku tidak memberimu rasa aman, aku juga tidak memberimu masa depan yang bahagia. Mungkin kamu dan aku memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tolong bantu saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya dan Qingqing atas perhatian mereka. Terima kasih telah meluangkan waktu bersamaku. Sungguh tak terlupakan. Yesike, karya terakhir. Ledakan. Ponsel itu terjatuh ke tanah dan membentur lantai dengan keras. Bab 389. Di sebuah gang kecil yang gelap di kota Hong Kong. Seorang wanita berpegangan pada dinding, berjalan terlatih-tatih ke depan. Cairan hangat mengalir keluar dari perutnya. Itu darah. Setiap kali dia melangkah, jejak kaki berdarah tertinggal di tanah. Wanita itu menutupi luka di perutnya dengan tangannya. Lampu jalan yang redup menyinari wajahnya sedikit. Butiran keringat muncul di dahinya. Wajahnya agak pucat dan dia tampak sangat kesakitan. Suara mendesing. Tiba-tiba embusan angin bertiup kencang dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapan wanita itu. Menguasai. Wanita itu melihat orang datang dalam cahaya redup dan berlutut di tanah karena ketakutan. Dia secara tidak sengaja merobek luka di perutnya dan tersentak kesakitan. Jangan berlutut. Ada energi jahat yang menempel pada lukamu. Jika kamu tidak mengobatinya tepat waktu, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Orang di depannya berkata ringan dengan nada serak. Dia adalah seorang pria dengan topeng hitam di wajahnya. Jika Yesike bisa berada di sini, dia akan terkejut. Orang ini adalah saingan lamanya di Yanjing, yang dikenal sebagai Bos Sing. Ratu Racun, apakah Lian Mo sudah mati? Pria itu berbisik. Ratu Racun ini adalah pembunuh wanita yang berpura-pura menjadi Su Qingyu di hotel untuk merayu Yesike, tetapi ditemukan dan ditundukkan olehnya. Pada saat ini, dia dan Bos Sing keduanya datang ke Gang Cheng. Ya, guru. Itu karena ketidakmampuan saya. Putri Racun tiba-tiba berlutut, tubuhnya gemetar. Ini untukmu.
Minumlah dulu untuk menyembuhkan lukamu. Pria itu mendengus dingin dan melemparkan pil ke tanah. Tetapi sang putri racun bertindak seolah-olah dia baru saja mengambil harta karun. Dia merangkak beberapa kali dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Luka di perutnya langsung berhenti dan lukanya cepat sembuh. Sang putri racun mengedarkan energi internalnya dan menghela napas panjang lega. Terima kasih, Guru. Duji berkata dengan hormat. Tuan sudah mengantisipasi semua ini. Anda tidak perlu terlalu takut. Ini semua salah Lian Mo sendiri. Dia dibutakan oleh kebencian dan menyebabkan keributan besar sehingga bahkan Biro Keamanan Nasional mengirim orang. Yang lain mengatakan Lian Mo licik, tetapi menurutku dia hanya keledai bodoh. Nada bicara pria itu penuh dengan penghinaan terhadap Lian Mo. Tetapi hasil percobaan HST. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Karena Lian Mo bersedia menerima suntikan obat, dia telah menjadi salah satu boneka kita. Kematiannya bukanlah hal yang disayangkan. Jika dia meninggal, Tuan akan mencari orang berikutnya. Pria itu berbalik dan berkata dengan tenang. Tapi apakah Ye Shikei akan menyelidikinya? Duji berkata dengan khawatir. Tidak masalah jika dia melacak kita. Lian Mo telah dibunuh olehnya. Petunjuknya sudah hilang. Dia tidak akan bisa menemukan kita dalam waktu dekat. Pria itu melanjutkan, nadanya tiba-tiba menjadi serius. Ngomong-ngomong, apakah nyawa Ye Shikei sedang terancam sekarang? Mungkin tidak, dia hanya tampak kerasukan dan terus membunuh. Saat Duji berbicara, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Faktanya, dia melihat dengan jelas pertarungan antara Ye Shikei dan Lian Mo di laboratorium tadi. Momentum dan kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Baguslah. Kau tahu perintah Tuan. Begitu nyawa Ye Shikei dalam bahaya, nyawa kita juga akan tamat. Lelaki itu meraung dengan suara rendah, nadanya serius, tampak sedikit takut dan ngeri. Ya, saya mengerti. Duji mengangguk berulang kali, Tuan, apa hubungan antara Ye Shikei dan Tuan, dan mengapa dia mengeluarkan perintah seperti itu? Diamlah, jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Apa kau tidak tahu aturan kecil ini? Sebelum Duji bisa menyelesaikan kata-katanya, pria itu berteriak padanya. Dia mengambil langkah cepat ke depan, menamparkan wajah Duji dengan marah, dan menjatuhkannya ke tanah. Ya, Guru, saya minta maaf. Kata Ratu Racun berulang kali. Pria itu menatapnya dengan marah. Hembusan angin bertiup dan mengangkat mantel Ratu Racun. Ketika lelaki itu melihat mantel yang agak rusak dan robek, pandangan aneh terpancar di matanya. Dia perlahan berbalik dan menghilang ke dalam gang gelap. Titik. 1 hari kemudian. Di mana aku? Ye Shikei perlahan membuka kelopak matanya yang berat dan melihat hamparan putih yang luas di depannya. Apakah ini surga? Apakah saya sudah mati? Kakak, kamu sudah bangun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, dan detik berikutnya, wajah cantik muncul di matanya. Ziyun, kenapa kamu lagi? Ye Shikei tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat siapa yang datang. Apa maksudmu, lagi? Apakah kamu tidak menyukaiku? Ziyun mendengus dingin dan memalingkan wajahnya, mulut kecilnya mengembang karena marah. Haha, di mana yang lain? Dan sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Ye Shikei menarik napas panjang lega. Menyadari bahwa dia masih hidup, dia merasa sangat lega. Dia mengedarkan sedikit energi internalnya dan menyesuaikan kondisinya. Mereka semua sedang dalam pemulihan dari luka-luka mereka. Ketika Suster Huanhu meminta saya untuk membawa orang-orang ke laboratorium kemarin, kalian semua terluka parah dan tidak sadarkan diri, terutama saudara laki-laki. Saya hampir tidak bisa merasakan napas kalian. Kata Ziyun sambil mengeluh. Ye Shikei memikirkannya dengan seksama dan tampaknya seperti ini. Miehun, Moji dan Mengyan semuanya terluka oleh Lian Mo. Kerja keras merekalah yang berhasil menunda tindakan Lian Mo. Ziyun mengambil sesuatu dari samping sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Ye Shikei. Kakak, kamu hebat sekali. Kamu bahkan membunuh tapir. Ziyun berkata sambil tersenyum. Ye Shikei memperhatikan dengan saksama benda di depannya. Itu adalah gagang pisau Liu. Apakah aku benar-benar membunuh tapir itu? Ye Shikei tidak dapat mempercayainya. Kakak, kamu tidak akan melupakannya, kan? Setelah timbulnya penyakit cinta setan, saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ye Shikei menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingat memeluk batu aneh itu, dan kemudian itu rusak. Apa, saudaraku, penyakit cinta setanmu telah menyerang lagi. Setelah mendengar ini,
Ziyun berteriak kegirangan dan langsung melompat ke atas tempat tidur, menekan Ye Shike begitu keras hingga dia terhuyung. Ya, Ye Shike mengangguk. Setiap kali penyakit cinta setan itu mewabah, dia tidak tahu apa akibatnya. Dia mungkin selamat karena kebetulan, atau dia mungkin mati. Namun situasinya berbeda kali ini. Jika Ye Shike tidak menggunakan energi batu aneh itu untuk menyebabkan penyakit cinta iblis menyebar, tapir mungkin benar-benar berhasil. Berbicara tentang ini, Ye Shike teringat pesan teks yang dia kirim sebelum pertempuran. Dia bertanya-tanya apakah King Yu telah melihatnya. Ye Shike tidak dapat memikirkannya, dan tidak berani memikirkan reaksi Su King Yu ketika dia melihat pesan teks itu. Itu adalah catatan bunuh diri. Untungnya, dia telah menyelamatkan hidupnya sekarang, tetapi tampaknya dia harus menjelaskan lebih lanjut. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruangan dibuka. Orang-orang yang datang adalah Miehun dan Moji, dan Mengyan berjalan masuk selangkah demi selangkah dengan dukungan Huan Hu. Ye Shike memandang saudara-saudara yang terluka parah ini dan tiba-tiba merasa tersentuh hatinya. Kapan dia akan cukup kuat untuk melindungi semua orang di sekitarnya? Bab 390. Bos, Tianjing. Bos. Orang dewasa. Ketiganya berkata bersamaan, dan hidung Ye Shike tiba-tiba terasa masam tanpa alasan. Pertarungan dengan organisasi roh makam ini hampir membunuh semua saudaranya. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, Ye Shike seharusnya meninggalkan Gang Cheng tanpa menoleh ke belakang, tidak mempedulikan tapir halus. Semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Ye Shike menggerakkan tubuhnya dan mencoba untuk bangun, namun tanpa sengaja menarik lukanya dan meringis kesakitan. Kakak, jangan bergerak. Kamu mengalami luka dalam yang serius dan kamu perlu istirahat. Ziyun berjalan mendekat dan membantu Ye Shike berbaring di tempat tidur. Bagus. Tapir dan salamander dari organisasi roh makam sudah mati, tapi bagaimana dengan burung pipit? Ye Shike menghela nafas dan berkata ringan. Dia telah ditembak mati di luar laboratorium oleh orang-orang SAT. Pada saat ini, Phantom Fox tiba-tiba berbicara, dan semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Huan Hu, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Ye Shike menatap Huan Hu, lalu melepaskan diri dari pelukan Ziyun, turun dari ranjang rumah sakit dengan kruk, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Huan Hu. Di saat kritis, demi menunda kemajuan Lian Mo, Huan Hu menyamar sebagai Ye Shike untuk menakut-nakuti Lian Mo, namun pada akhirnya malah ketahuan. Untungnya, Nightmare melindunginya tepat waktu. Oleh karena itu, Huan Hu dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar. Yang paling penting adalah Huan Hu mengesampingkan dendam masa lalunya dan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Ye Shike dan orang-orang di Istana Dunia Bawah. Tidak apa-apa. Huan Hu kaget dengan tindakan Ye Shike. Untuk sesaat dia malah merasa tersanjung dan wajah kecilnya memerah karena malu. Saudari Huan Hu, saya salah terakhir kali. Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Pada saat ini, Moji juga berjalan di depan semua orang dan dengan tulus meminta maaf kepada Huan Hu. Apa yang terjadi antara Huan Hu dan Lian Mo terakhir kali, bagaimanapun juga, karena Moji dan beberapa orang tidak mempercayai Huan Hu, dan Mengyan tidak membelanya tepat waktu karena persahabatan mereka, yang menyebabkan Huan Hu kurang aman dan melakukan hal konyol seperti itu. Tidak masalah. Itu semua sudah berlalu. Huan Hu mendesah dan berkata lembut. Kematian Lian Tapir, Salamander dan Teng berarti hancurnya organisasi roh makam. Huan Hu akhirnya terbebas dari kekhawatiran ini. Oke. Berhentilah sok penting. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan dengan hotpot. Miehun tiba-tiba tertawa dan menepuk punggung Moji. Dia tidak menyangka bahwa Moji, yang selama ini dikenal sebagai wanita besi dunia bawah, benar-benar akan meminta maaf kepada orang lain. Pergi sana, kau pikir semua orang seperti dirimu. Sang putri iblis menamparkan dada Miehun karena malu dan marah, mengenai lukanya secara langsung, membuatnya terkesiap kesakitan. Aku tidak peduli. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku hanya ingin bersamanya. Ketika Huan Hu mengatakan ini, tangan kecilnya menggenggam erat tangan besar mimpi buruk di sampingnya, dan dia malu seperti gadis tetangga. Baiklah, sekarang sudah selesai, mari kita rayakan malam ini dan makan hotpot. Ye Shike berkata sambil tersenyum. Kali ini di Gang Cheng, pertarungan dengan organisasi roh makam akhirnya berakhir dengan akhir yang relatif memuaskan. Malam harinya, Ye Shike secara khusus memanggil Tianjing dan yang lainnya serta teman-teman Cheng Luoqi dan makan hotpot bersama di villa. Sebelum makan, Tuan Ye, bisakah saya berbicara sebentar dengan Anda? Tianjing berjalan ke arah Ye Shike dan berkata dengan lembut. Tentu saja.
Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban, mencari alasan untuk mengusir semua orang, dan pergi ke ruang belajar di villa bersama Tianjing. Tianjing, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ye Shikai berkata dengan tenang. Tuan Ye, wanita di sebelah saudara Anda adalah anggota organisasi roh makam, Phantom Fox. Tianjing melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang lain sebelum berbicara dengan suara rendah. Tuan Tianjing, apa yang Anda bicarakan? Phantom Fox sudah lama mati. Bukankah saya sudah mengatakannya saat rapat? Hati Ye Shikai bergetar. Benar saja, akhirnya dia mengetahuinya. Tuan Ye, tidak perlu berbohong kepada saya. Saya memiliki ingatan fotografis dan orang itu tidak diragukan lagi adalah Phantom Fox. Tianjing tersenyum dan berkata ringan. Haha, Tuan Tianjing adalah seorang nabi. Wanita itu adalah istri baru saudaraku, dan dia berencana untuk mengubah namanya menjadi Huanhu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, tetapi matanya penuh dengan konsentrasi yang dalam. Tianjing tidak bisa tertawa. Ye Shikai jelas-jelas berpura-pura bingung dan main-main, tetapi dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Jika Ye Shikai mengakuinya, Biro Keamanan Nasional dan Departemen Keamanan Kota Hong Kong akan menimbulkan masalah bagi Huanhu, atau bahkan membunuhnya. Meskipun Istana Dunia Bawah kuat, fondasinya tidak ada di sini. Kalau mereka bermain keras, hasil akhirnya pasti akan berupa situasi kalah-kalah. Tuan Ye, saya adil. Tianjing, aku orang yang sangat protektif. Seorang wanita yang menyakiti saudaraku hanya ingin mempersulitku. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sebelum Tianjing bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Shikai berkata ringan, suaranya penuh dengan ancaman nyata. Tubuh Tianjing gemetar. Dia selalu kagum pada Ye Shikai, terutama kemampuannya dan latar belakangnya yang kuat. Jadi dia selalu ingin berhubungan baik dengan Ye Shikai. Sekarang menghadapi ancaman dari Ye Shikai, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Ye, ini. Apakah kamu ingin menangkapku juga? Ye Shikai berkata dengan dingin, sambil melirik Tianjing dengan pandangan jijik. Dari segi kekuatan, Ye Shikai saat ini dapat dengan mudah membunuh Tianjing, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota Biro Keamanan Nasional, dan Ye Shikai tidak ingin terlibat dalam masalah apapun dengan mereka. Prinsip Ye Shikai sangat sederhana. Jika ada yang mau membantu, tidak apa-apa. Tetapi jika ada yang ingin menyakiti orang di sekitarnya, dia tidak akan pernah setuju meskipun mempertaruhkan nyawanya. Tianjing memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sebagai pemimpin pasukan khusus Shenbing dan senjata ampuh Biro Keamanan Nasional, dia belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Namun situasinya sekarang berbeda. Ye Shikai memiliki identitas khusus dan telah membantunya berkali-kali. Merebut orang dari Ye Shikai bagaikan merenggut makanan dari mulut harimau. Tianjing, kamu orang yang pintar. Aku mengerti posisimu. Aku juga bisa memberimu jaminan di sini. Dia akan meninggalkan Tiongkok besok dan tidak akan pernah kembali. Bagaimana? Karena Tuan Ye berkata demikian, aku akan mengambil risiko dan mempercayaimu kali ini. Akhirnya, Tianjing menghela nafas dan berkompromi. Namun, Ye Shikai memiliki reputasi yang baik, jadi dia tidak khawatir akan mengingkari janjinya. Tianjing mengeluarkan pena dari sakunya, yang sebenarnya adalah perekam. Dia mematahkan pena itu menjadi dua bagian dengan sedikit tenaga dari jarinya dan melemparkannya ke dalam akuarium ikan di sebelahnya. Haha, ayo keluar dan makan hotpot. Ye Shikai tertawa, menepuk bahu Tianjing dan berkata. Di meja makan, Ye Shikai makan dan minum sepuasnya, dan akhirnya melepaskan semua emosi negatif yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Kapten Ye, apakah mereka temanmu? Cheng Luoqi datang sambil membawa segelas bir dan menunjuk ke arah orang-orang di Istana Dunia Bawah. Ya, mereka semua adalah saudaraku. Operasi ini bisa terlaksana berkat bantuan mereka. Bersambung.